Wa kharaja bidzalika ma idza qasada ta'khirul hadirati ka'an qasada ta'khirul asri ilal isfirari. Dikecualikan dari masalah yang tadi, ya. Tadi kan dikatakan bahwa bahwa ketika menyengaja untuk mengqadha salat pada salah satu dari 5 waktu yang diharamkan untuk mengerjakan salat, itu kan hukumnya haram. Hukumnya haram dan juga tidak sah. Nah, sekarang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Idza qasada ta'khirul hadirati, ketika sengaja mengerjakan salat yang hadirah. Salat yang hadirah itu salat yang masih memiliki waktunya, salat yang masih ada di dalam waktunya. Contoh, kan qasada ta'khirul asri, seperti halnya sengaja mengakhirkan salat asar ilal isfirari, sampai matahari menguning, ya, matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kembali kita berjumpa di channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan walaupun channel ini sangat sederhana, tetap bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada satu komentar pada video saya sebelumnya tentang yakni tentang video yang menjelaskan sholat sunnah qobliyah itu ada kalanya disunnahkan dikerjakan setelah melakukan sholat fardu. Ya, tentunya karena ada sebab tertentu, ya. Karena pada dasarnya pelaksanaan sholat sunnah qobliyah itu tidak mesti dilakukan sebelum mengerjakan sholat fardu. Akan tetapi kita bisa memilih, boleh dikerjakan sebelum sholat fardu atau dikerjakan setelah mengerjakan sholat fardu. Itu sah-sah saja. Karena waktu sholat sunnah qobliyah itu mulai dari masuknya waktu sholat fardu dan berakhir ketika berakhirnya sholat fardu. Jadi selama waktu sholat fardu itu masih ada, maka selama itu pula waktu untuk sholat sunnah qobliyah masih ada. Makanya tadi dikatakan bahwa sah-sah saja ketika mengerjakan sholat sunnah qobliyah sebelum atau sesudah mengerjakan sholat fardu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau ngadepi sholat asar, apakah boleh dilakukan qobliyahnya? Sementara ujarnya kalau habis sholat jemaah asar itu diharamkan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Inti dari pertanyaannya adalah bagaimana hukum mengerjakan sholat sunnah qobliyah asar setelah mengerjakan sholat asar? Apakah boleh? Karena ada keterangan bahwasannya diharamkan mengerjakan sholat setelah melakukan sholat asar. Baik, untuk menjawab ini kita akan membaca kitab Al-Minhajul Qawim. Bisa dilihat pada halaman 156 sampai 157. Ya, cetakan Darul Minhaj. Sebelum kita memulai membaca ibarat ini, perlu saya tegaskan bahwa memang ada 5 waktu yang pada 5 waktu tersebut diharamkan mengerjakan sholat. Salah satunya adalah waktu setelah mengerjakan sholat asar. Dan apa saja sholat yang haram dikerjakan pada 5 waktu tersebut ialah: pertama, sholat yang tidak memiliki sebab sama sekali, seperti sholat sunnah mutlak, ya. Atau sholat yang memiliki sebab namun sebabnya itu mutaakhir, sebabnya itu belakangan, seperti sholat sunnah ihram atau seperti sholat istikharah, ya. Jadi ketika melakukan sholat sunnah mutlak atau melakukan sholat sunnah istikharah pada salah satu 5 waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat, itu hukumnya haram dan juga sholatnya tidak sah, ya. Saya ulangi, salah satu daripada 5 waktu tersebut ialah waktu setelah mengerjakan sholat asar. Baik, apakah masih ada celah ataukah masih ada kebolehan untuk mengerjakan sholat yang lain? Karena tadi yang dijelaskan hanyalah 2 sholat saja, 2 macam sholat saja. Kita akan mulai membaca ibarat yang ada dalam kitab Minhajul Qawim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahrumuh minas sholatih malahu sababun ghairu mutaakhirin anha. Wala yahrumu, tidak diharamkan, minas sholati, yaitu mengerjakan sholat, malahu sababun ghairu mutaakhirin anha, yaitu sholat yang memiliki sebab namun sebabnya bukan yang mutaakhir, bukan yang belakangan. Seperti apa? Biangkana mutaqaddiman, yakni sholat yang memiliki sebab yang mana sebabnya itu mendahului, au muqarinan, atau menyertai, kafaitatin, seperti sholat yang telah lewat waktunya, walau naflan, walaupun itu sholat sunnah. Jadi di sini jelas bahwa boleh mengerjakan sholat yang memiliki sebab, baik sebabnya itu yang mendahului atau yang menyertai. Pokoknya yang penting bukan yang memiliki sebab yang belakangan, ya. Jadi saya ulangi, boleh mengerjakan sholat yang memiliki sebab, baik sebabnya itu yang mendahului atau sebabnya itu yang menyertai. Seperti halnya sholat yang telah lewat waktunya.
Jadi sholat yang telah lewat waktunya, misalkan begini, ada seseorang yang tidak mengerjakan sholat zuhur sampai keluar sholat zuhur atau sampai masuk waktu sholat asar. Berarti sholat zuhur tersebut kan namanya sholat yang sudah lewat waktunya, ya. Maka kan berarti orang yang tidak mengerjakan sholat zuhur tersebut berkewajiban untuk mengqadha. Maka apabila mengqadha sholat zuhur tersebut, mengganti sholat zuhur tersebut pada salah satu dari 5 waktu yang diharamkan, diantaranya adalah waktu setelah mengerjakan sholat asar, itu hukumnya boleh la yahrumuh. Bahkan di sini dikatakan walau naflan, walaupun sholat yang akan diganti, yang akan diqadha itu adalah sholat sunnah. Misalkan ada seseorang yang memang rutin mengerjakan sholat sunnah tertentu, sehingga pada suatu saat, pada suatu kondisi ternyata tidak melakukannya karena ada uzur apa misalkan, maka dia diperbolehkan untuk mengqadhanya, walaupun diqadhanya itu pada salah satu dari 5 waktu yang diharamkan yang sudah disebutkan tadi, ya. Kita lanjutkan, malam yaqsid ta'khiraha ilaiha liyaqdiyaha. Tapi kebolehan tadi, kebolehan mengqadha sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah pada salah satu dari 5 waktu yang diharamkan, malam yaqsid ta'khiraha ilaiha, selama tidak ada kesengajaan untuk melakukan sholat tersebut pada salah satu dari 5 waktu yang diharamkan tadi. Maka kalau misalkan memang sengaja mau mengerjakan sholat qadha pada salah satu dari 5 waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat tersebut, itu hukumnya haram, ya. Fa innaha la tan'aqidu, selain hukumnya haram juga tidak sah, ya. Wa in kanat wajibatan al faurih, walaupun sholat qadha tersebut wajib dilakukan secara segera. Gambaran sholat qadha yang wajib dilakukan secara segera ini, misalkan tadi kan dicontohkan, ya, ada orang yang tidak mengerjakan sholat zuhur sampai masuk waktu sholat asar. Kemudian di dalam meninggalkan sholat zuhur tersebut dia tidak ada uzur, ya, tidak ada uzur dalam meninggalkan sholat zuhur tersebut, dia tidak punya uzur. Maka yang seperti ini dia berkewajiban qadha, dan kewajiban qadhanya secara segera. Mengapa? Karena dalam meninggalkan sholat zuhur tersebut dia tidak ada uzur, ya. Jadi saya ulangi, walaupun seseorang tadi berkewajiban untuk melakukan qadha sholat secara segera, akan tetapi dia ada kesengajaan untuk melakukan sholat tersebut pada salah satu 5 waktu yang diharamkan, maka hukumnya haram, ya. Maka saya ulangi, ketidakharaman mengerjakan sholat qadha, baik itu sholat sunnah ataupun sholat fardu, itu selama tidak ada kesengajaan, tidak ada niatan, tidak ada qasduh untuk melakukan pada salah satu 5 waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat tersebut. Kita lanjutkan, wa qauluhu ma lam yaqsid ta'khiraha ay al-fa'itah wa hadzal qayyitu sayati fil matni. Qauluhu ilaiha ay ilal awqatil makruhah. Qauluhu liyaqdiyaha ay al-fa'itah fiha. Nah, ini kita sudah sampai. Wa kharaja bidzalika ma idza qasada ta'khir al-hadirati ka'an qasada ta'khir al-asr ila al-isfirari. Dikecualikan dari masalah yang tadi, ya. Tadi kan dikatakan bahwa bahwa ketika menyengaja untuk mengqadha salat pada salah satu dari 5 waktu yang diharamkan untuk mengerjakan salat, itu kan hukumnya haram. Hukumnya haram dan juga tidak sah. Nah, sekarang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Idza qasada ta'khirul hadirati, ketika sengaja mengerjakan sholat yang hadirah. Sholat yang hadirah itu sholat yang masih memiliki waktunya, sholat yang masih ada di dalam waktunya. Contoh, kan qasada ta'khirul asri, seperti halnya sengaja mengakhirkan sholat asar ilal isfirari, sampai matahari menguning, ya, matahari di barat menguning. Itu tidak apa-apa, itu tidak diharamkan, ya, karena sholat asar itu masih dalam waktunya. Mengakhirkan sholat asar yang seperti itu masih di dalam waktunya. Fa innaha tan'aqidu, dan itu hukumnya sah, ya, tidak haram, hukumnya sah. Wa kadza law qasada ta'khir sunnati subhi, begitu juga sah ketika law qasada ta'khir sunnata subhi, ketika sengaja mengakhirkan sholat sunnah qabliyah subuh, awil asri, atau mengakhirkan sholat sunnah qabliyah asar, anha, dari sholat subuh atau sholat asar. Jadi begitu juga dihukumi sah ketika mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh setelah sholat subuh, atau mengerjakan sholat sunnah qabliyah asar setelah sholat asar. Ini tidak apa-apa, ini sah. Wala hurmata fi dzalika aidon, juga tidak diharamkan, ya. Mengapa? Karena itu masih dalam waktunya. Itu masih di dalam waktunya. Jadi mengerjakan sholat sunnah qabliyah asar pada waktu setelah mengerjakan sholat asar itu hukumnya boleh, tidak haram, serta sah. Mengapa? Karena itu masih waktunya sholat sunnah qabliyah asar, ya. Jadi itu saja mungkin penjelasan singkat dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab.